Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Prof. Tati dan juga teman-teman sekalian. Saya Sofi Eka Hayunisa, NIM 2020-610507. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Pegawai dengan Pendidikan dan Pelatihan atau Diklat sebagai variabel pemoderasi. Studi di MTS N2 Situbondo. Berikut adalah kerangka pemikiran dari penelitian saya, di mana saat ini penggunaan teknologi informasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan bagi kehidupan manusia, baik dalam hal kepentingan pekerjaan maupun untuk berinteraksi dengan individu yang lainnya. Teknologi informasi yang dimiliki suatu perusahaan atau organisasi dapat mempermudah dalam menyediakan informasi dengan cepat sesuai dengan kebutuhan manajer atau pimpinan dalam hal pengambilan keputusan. Manajemen sumber daya manusia sangat penting bagi organisasi dalam mengatur, mengelola, dan juga memanfaatkan kinerja pegawai sehingga dapat berfungsi secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Salah satu aspek pokok dari pekerjaan manajemen sumber daya manusia adalah aspek yang berkaitan dengan kinerja pegawai dan juga pendidikan dan pelatihan atau diklat tersebut. Hipotesis penelitian. Adapun hipotesis dalam penelitian ini terangkum sebagai berikut. Yang pertama, H1, penggunaan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai di MTSN 2 Situbondo. H2, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai MTSN 2 Situbondo. H3, pendidikan dan pelatihan berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap kinerja pegawai di MTSN 2 Situbondo. H4, pendidikan dan pelatihan sebagai mediator antara penggunaan teknologi informasi terhadap kinerja pegawai di MTSN 2 Situbondo. H5, pendidikan dan pelatihan sebagai mediator antara kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja pegawai di MTSN 2 Situbondo. Variabel penelitian dalam penelitian ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, variabel dependen, yang kedua, variabel independen, dan yang ketiga, variabel pemoderasi. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kinerja pegawai. Kinerja pegawai sendiri merupakan hasil dari suatu pekerjaan seseorang, di mana hasil tersebut dapat berupa kualitas dan juga kuantitas dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Yang kedua, variabel independen. Variabel independen di sini dibagi menjadi 2, yaitu X1 penggunaan teknologi informasi dan juga X2 kompetensi sumber daya manusia. Yang pertama, penggunaan teknologi informasi. Teknologi informasi sendiri merupakan perangkat alat yang dapat membantu seseorang bekerja dengan informasi dan melakukan tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Yang kedua, kompetensi sumber daya manusia. Kompetensi dapat didefinisikan sebagai pengetahuan, keahlian, kemampuan, atau karakteristik pribadi individu yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja pegawai. Yang ketiga, variabel pemoderasi. Variabel pemoderasi di sini yaitu pendidikan dan juga pelatihan. Pendidikan dan pelatihan merupakan suatu aktivitas untuk menambah kemampuan pegawai dan juga untuk meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi kinerja pegawai dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Metode penelitian dan teknik pengumpulan data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, di mana data primer merupakan jenis data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber utama. Data primer sendiri tersedia dalam bentuk mentah yang nantinya harus diolah dan disederhanakan lagi oleh peneliti. Yang kedua, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif, di mana dalam hal ini peneliti memperoleh data secara langsung melalui wawancara, kuesioner, dan juga pengamatan atau observasi secara langsung. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh pegawai di MTSN 2 Situbondo. Yang terakhir, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner,
di mana pengumpulan data menggunakan responden lebih terarah karena pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan telah tersusun secara sistematis dalam bentuk kuesioner, sehingga siapapun yang telah mengumpulkan data tersebut tidak akan dapat mengubah pertanyaan dan juga responden yang menjadi sasaran. Teknik analisis data dalam penelitian ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, pendekatan partial least square atau PLS. Dalam penelitian ini menggunakan PLS yang juga disebut variance based SEM yang dapat dijadikan sebagai alternatif untuk menguji hipotesis pada penelitian. Metode analisis PLS merupakan metode yang dapat diterapkan pada semua skala data dan juga tidak memerlukan banyak asumsi dan ukuran sampel karena pada metode ini tidak mengasumsikan data harus menggunakan pengukuran tertentu. Yang kedua, analisis structural equation model atau SEM yang merupakan alat analisis statistik yang digunakan untuk menyelesaikan model bertingkat secara bersamaan yang tidak dapat diselesaikan oleh persamaan regresi linear. Tahapan-tahapan analisis SEM dibagi menjadi 2. Yang pertama, uji outer model, yaitu analisis yang mengkaji hubungan variabel dengan indikatornya dan analisis yang menguji hubungan antara item-item pertanyaan dengan indikatornya yang meliputi uji validitas, reliabilitas, dan juga multikolinearitas. Yang kedua, uji inner model, yaitu menguji pengaruh antar variabel dalam SEM. Yang ketiga, uji hipotesis, untuk menguji pengaruh antara variabel sebagaimana yang dihipotesiskan dalam penelitian ini digunakan teknik analisis SEM karena SEM memperhatikan hubungan kausalitas berbagai variabel dalam model penelitian. Sekian presentasi proposal penelitian saya. Terima kasih kepada Prof. Tati dan juga teman-teman sekalian atas perhatiannya. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.